Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis big match IPL antara Tottenham Hotspur versus Chelsea. Duel antara dua tim asal London ini menyajikan laga yang sangat seru dan dramatis. Total 7 gol tercipta dengan kemenangan Chelsea 3-4. Meski mereka juga dominan secara possession, namun kedua tim sama-sama banyak ciptakan peluang dengan total nilai XG yang tinggi. Spurs sempat unggul 2 gol cepat di awal laga. Tim asuhan Postecoglou ini menerapkan high press dan berhasil memanfaatkan terpelesetnya Cucurella untuk memimpin 2 gol. Namun, Chelsea yang sedang on form menolak menyerah. Sebelum turun minum, mereka perkecil ketertinggalan melalui aksi individu Jadon Sancho. Dan di babak kedua, anak asuh Enzo Maresca ini sukses balikan keadaan. Cole Palmer jadi aktor utamanya dengan keterlibatan dalam 3 gol Chelsea di paruh kedua. Yang paling fenomenal tentunya 2 sepakan penalti yang ia eksekusi secara dingin. 1 gol lainnya dicetak oleh Enzo Fernandez yang sedang subur lewat positioningnya yang lebih advance dan perannya yang lebih ofensif. Nah, penasaran bagaimana jalannya laga paling seru di IPL ini dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Tuan rumah Spurs bersama Ange Postecoglou turun dengan formasi 4-3-3. Mereka tidak diperkuat kiper utama Guillermo Vicario yang cedera. Namun di lini pertahanan, The Lily White bisa diperkuat 4 pemain utamanya. Di tengah, Bissouma jadi gelandang nomor 6, diapit Pape-Sarr dan Kulusevski pada pos nomor 8. Di depan, Dominic Solanke jadi tumpuan, diapit Son Heung-min dan Brennan Johnson. Sementara itu Chelsea bersama Enzo Maresca turun dengan formasi 4-2-3-1. Badiashile dan Colwill jadi duet center back, Cucurella di pos back kiri, dan yang menarik, Maresca menempatkan Caicedo sebagai back kanan. Double pivot di atas kertas dipercayakan kepada Lavia dan Enzo Fernandez. Di depan, Nico Jackson ditopang oleh Sancho dan Pedro Neto di pos winger, serta Cole Palmer di pos nomor 10. Ketika build up, Caicedo yang dimainkan di pos bek kanan akan invert untuk mendampingi Lavia di tengah, mengisi posisi Enzo yang didorong lebih ke depan. Di lini pertama, kiper Chelsea sering terlibat dalam bangun serangan sehingga mereka tetap punya 4 pemain di lini pertama. Sanchez naik sejajar dengan center back bersamaan dengan Badiashile yang melebar ke pos fullback. Spurs merespon build up Chelsea ini dengan high press berbasis man-to-man marking. Striker mereka yaitu Solanke bertindak sebagai pressure terdepan akan menekan kiper yang menguasai bola, dan pemain lain menutup opsi passing terdekat. Dengan skema high press ini, Spurs bisa membuat Chelsea nggak nyaman dan beberapa kali memaksa mereka melakukan long ball yang nggak akurat. 2 gol cepat Tottenham Hotspur juga lahir dari skema pressing ini. Di gol pertama bermula dari area tengah. Solanke menekan center back Chelsea yang bawa bola bersamaan dengan Brennan Johnson yang langsung press begitu umpan dilepaskan ke Cucurella. Fullback berambut keribu ini terpeleset saat akan melepaskan long ball ke depan. Alhasil, possession lepas dan serangan balik bagi Spurs. Tanpa gangguan, Brennan Johnson merangsek ke sepertiga akhir pertahanan Chelsea dan melepaskan crossing mendatar yang disambut oleh Dominic Solanke. Terlihat di sini naluri penyerang yang dimilikinya. Ia berhasil mendahului Colwill untuk menjangkau bola meski start posisinya ada di belakang center back Chelsea tersebut. Gol kedua tercipta dengan proses yang hampir mirip, yaitu Solanke yang menekan center back Chelsea dan pressing kolektif dari pemain Spurs lainnya. Cucurella di press Brennan Johnson. Sejatinya ia akan melepaskan long ball ke Sancho, namun lagi-lagi ia terpeleset. Counter attack bagi Spurs. Kali ini Kulusevski yang berhasil mencetak gol. Ia melakukan cut inside dan lepaskan tembakan ke tiang dekat, melewati kerumunan pemain bertahan Chelsea. Dari angle yang lebih jelas, terlihat bagaimana kejelian pemain asal Swedia ini.
Sebenarnya ia bisa melepaskan pressing ke tiang jauh, namun ia mengarahkan ke tiang dekat dan inilah yang tidak disangka-sangka oleh Robert Sanchez, sehingga kiper Chelsea tersebut nggak bisa menghalau tembakannya. Nah, kita kembali ke struktur Chelsea. Inverted fullback yang diperankan oleh Caicedo mendorong Enzo Fernandez untuk bermain lebih advance ke depan. Ini membuat struktur mereka ketika on possession adalah 3-4-3 dengan box midfield di tengah. Caicedo dan Lavia sebagai double pivot, serta Enzo dan Palmer di ruang antar lini. Setelah ketinggalan 2 gol cepat, The Blues berupaya bermain lebih terstruktur ketika menguasai bola. Saat bangun serangan, 2 pivotnya sering dimarking sehingga progresi akan ditargetkan kepada 2 pemain di ruang antar lini, Enzo dan Palmer. Chelsea menggunakan 2 pivot yang dimarking tadi sebagai pemantul saja. Seperti yang terlihat di sini, Caicedo digunakan sebagai pemantul dari kiper ke Colwill untuk mengeliminasi pressing striker Spurs dan progresi ditargetkan kepada Enzo di ruang antar lini. Di momen yang lain, terlihat Lavia yang digunakan sebagai konektor. Ia meneruskan bola dari center back ke Palmer dengan umpan 1 sentuhan. Di ruang antar lini, Cole Palmer berikan true pass ke Jackson. Namun, tembakan penyerang nomor punggung 15 ini masih bisa diblok oleh back Spurs. Pada babak pertama, Chelsea berhasil perkecil ketertinggalan melalui skema build-up konstruktif ini. Gol mereka diawali dengan back pass ke kiper untuk invite atau pancing press. Terlihat, center back yang bergerak turun menarik pemain Spurs untuk membebaskan Enzo di tengah. Di momen ini, blok press man-to-man Spurs tak mampu mengimbangi umpan-umpan cepat Chelsea, sehingga Caicedo dan Lavia bisa bebas menerima umpan dan menggeser serangan ke Cucurella di kiri. Bola diteruskan kepada Sancho yang jaga kelebaran di sayap. Enzo yang tadi turun untuk bantu build up langsung naik guna ikat center back Spurs bersama Nico Jackson, sehingga terbuka jalur bagi Sancho untuk melakukan cut inside dan melepaskan tendangan ke tiang jauh. Pada babak kedua, Enzo Maresca melakukan perubahan mikro. Jika di babak pertama Enzo yang lebih naik ke half space kiri, di babak kedua ini Cucurella yang invert untuk isi area tersebut. Dengan peran Cucurella yang lebih naik, memang meninggalkan celah yang cukup lebar di sisi kiri pertahanan Chelsea ketika transisi dari menyerang ke bertahan. Namun, high risk high return, inilah resiko yang diambil oleh Enzo Maresca. Perubahan ini diawali dengan ditariknya gelandang Romeo Lavia digantikan fullback kanan Malo Gusto. Ini membuat Caicedo kembali ke posisi aslinya sebagai pivot di tengah. Enzo pun kali ini main lebih dalam bersama Caicedo dan Cucurella yang invert ke half space kiri gantikan peran Enzo di babak pertama tadi. Terlihat di proses peluang ini, Enzo stay di tengah dan Cucurella yang naik untuk expose half space dan melakukan link up bersama Sancho. Pun begitu, porsi ofensif atau attacking Enzo tidak berkurang. Dengan adanya Cucurella yang lebih ke depan, malahan bisa semakin membebaskan Enzo di tengah, sehingga ia bisa punya lebih banyak ruang untuk melepaskan tembakan. Hal ini juga terlihat di proses gol yang ia ciptakan. Berawal dari Caicedo yang ubah serangan ke sisi kanan. Lalu di area tersebut, Palmer melakukan aksi individu dan berhasil menarik fokus para pemain Spurs. Terlihat Cucurella yang masuk ke kotak penalti mengikat Werner dan membebaskan Enzo Fernandez, sehingga gelandang berkebangsaan Argentina tersebut berhasil menyambar bola liar. Dua gol lain dari Chelsea hadir di babak kedua diciptakan oleh Cole Palmer. Yang pertama, Sancho dan Cucurella berhasil menarik fokus 3 pemain Spurs dan Caicedo mengekspos ruang di backline. Ia pun dilanggar oleh Udogie. Cole Palmer yang jadi algojo berhasil mengeksekusi dengan baik. Selanjutnya, giliran Palmer sendiri yang dilanggar oleh Pape Sarr yang terlalu gegabah dalam merebut bola.
Di penalti keduanya ini, Cole Palmer melakukan Panenka untuk pertegas keunggulan Chelsea. Dari momen ini, terlihat bagaimana composure atau ketenangannya. Pada akhirnya, Chelsea berhasil comeback dan raih 3 poin penuh meski Spurs sempat perkecil kedudukan di masa injury time. Chelsea bersama Maresca di awal musim tidak begitu diperhitungkan, namun secara mengejutkan berhasil naik ke peringkat kedua, mengungguli Arsenal dan City di bawahnya. Positional play-nya terbukti sukses diintegrasikan dalam waktu yang relatif singkat.